Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya. Apa kabar? Senang banget di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Dina Asti. Balik lagi menyapa ruang dengar Anda di program Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Nah, pagi hari ini saya masih ditemenin dengan Dokter Kurnia Alisa Putri SPPD. Beliau adalah merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Hai. Halo Mbak Dina. Udah benar belum opening saya tadi? Oke. Jadi biar saya beneran didampingi sama dokter beneran gitu. Emang selama ini bohong-bohongan ya? Enggak juga. Oh enggak ya. Oke, Dokter Puput. Iya Mbak Dina. Di hari ini kita bakal juga ketemu sama dokter tamu kan nanti ya? Iya, beliau ini sangat spesial loh. Jadi Ganteng pasti. oh iya, gagah. Oh, badannya gede. Oh, aku suka. Dan beliau juga DJ loh. Oh iya. Iya, hobinya adalah main disc jockey. Oh, ada ya dokter yang begitu ya? Ada dong. Saya gak bisa ngebayangin kalau kontrol atau periksanya ke dokter ini. Pasti disetelin musik ajup. Jadi sambil olahraga ya. Iya, pasti sehat. Dan beliau ini adalah seorang konsultan endokrin dan metabolik diabetes. Oh, iya. Jadi Mbak Dina tahu nggak tuh ahli apa? ahli apa? Ahli endokrin itu berkisar ke sekitar hormon-hormon ya. Kalau Oke. metabolic disease itu sekitar penyakit kayak kelebihan lemak, asam urat. Oh, berarti dia spesialis penyembuh haku deh ya. Dan otomatis diabetes. Oke. Dan hari ini nih Ya. topik kita bakalan membahas diabetes mellitus dan puasa Ramadan. Oke. Ada hubungannya nggak ya dua topik ini begitu ya? Diabetes mellitus dengan puasa Ramadan, atau mungkin bagaimana bagi penderita diabetes mellitus dengan puasa Ramadan, apakah bisa berpuasa atau enggak begitu? Betul, nanti kita akan- perlakuannya seperti apa? Nah gitu betul, ya? kita akan tanya-tanya langsung pada ahlinya. Kira-kira boleh nggak sih pasien-pasien diabetes mellitus ini berpuasa? Lalu kalau misalnya boleh atau nggak boleh, terus gimana nih caranya? Kayak gitu. Karena memang ada beberapa perlakuan khusus yang harus Iya, diperhatikan begitu ya. betul. bagi Apalagi pasien-pasien tentang obat-obatan ya, itu yang paling penting, dan dietnya harus seperti apa? Oh iya, karena biasanya kan obat-obatan ini selalu diminumnya ada yang 3 kali sehari gitu ya dokter ya. Betul. Di jam-jam berapa biasanya dialihkannya? Oke, nanti kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol sama dokter siapa namanya? Namanya Dokter Hermawan, spesialis penyakit dalam. Oke, dan kita secara virtual sudah tersambung dengan beliaunya, Dokter Hermawan. Spesialis penyakit Spesialis dalam, penyakit konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya. Apa kabar? Senang banget di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Dina Asti. Balik lagi menyapa ruang dengar Anda di program Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Nah, pagi hari ini saya masih ditemenin dengan Dokter Kurnia Alisa Putri SPPD. Beliau adalah merupakan dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Hai. Halo Mbak Dina. Udah apa benar belum kabar? opening saya tadi? Oke. Jadi biar saya beneran didampingi sama dokter beneran gitu. Emang selama ini bohong-bohongan ya? Enggak juga. Oh enggak ya. Oke, Dokter Puput. Iya Mbak Dina. Di hari ini kita bakal juga ketemu sama dokter tamu kan nanti ya? Iya, beliau ini sangat spesial loh. Jadi Ganteng pasti. oh iya, gagah. Badannya gede. Oh, aku suka. Dan beliau juga DJ loh. Oh iya. Iya, hobinya adalah main disc jockey. Oh, ada ya dokter yang begitu ya? Ada dong. Saya gak bisa ngebayangin kalau kontrol atau periksanya ke dokter ini. Pasti disetelin musik ajup. Jadi sambil olahraga ya. Iya, pasti sehat. Dan beliau ini adalah seorang konsultan endokrin dan metabolik diabetes.
Oh, iya iya iya. Jadi Mbak Dina tahu nggak tuh ahli apa? ahli apa? eh Ahli endokrin itu berkisar ke sekitar hormon-hormon ya. Kalau Oke. metabolic disease itu sekitar penyakit kayak kelebihan lemak, asam urat. Oh, berarti dia spesialis penyembuh haku deh ya. Dan otomatis diabetes. Oke. Dan hari ini nih Ya. topik kita bakalan membahas diabetes mellitus dan puasa Ramadan. Oke. Ada hubungannya nggak ya dua topik ini begitu ya? Diabetes mellitus dengan puasa Ramadan, atau mungkin bagaimana bagi penderita diabetes mellitus dengan puasa Ramadan, apakah bisa berpuasa atau enggak begitu? Betul, nanti kita akan- Perlakuannya seperti apa? Nah, gitu betul. ya. Kita akan tanya-tanya langsung pada ahlinya. Kira-kira boleh nggak sih pasien-pasien diabetes mellitus ini berpuasa? Lalu kalau misalnya boleh atau nggak boleh, terus gimana nih caranya? Kayak gitu. Karena memang ada beberapa perlakuan khusus yang harus Iya, diperhatikan begitu ya. betul. bagi Apalagi pasien-pasien tentang obat-obatan ya, itu yang paling penting, dan dietnya harus seperti apa? Oh iya, karena biasanya kan obat-obatan ini selalu diminumnya ada yang 3 kali sehari gitu ya dokter ya. Betul, betul. Di jam-jam berapa biasanya dialihkannya? Oke, nanti kita akan ketemu dan ngobrol-ngobrol sama dokter siapa namanya? Namanya Dokter Hermawan, spesialis penyakit dalam. Oke, dan kita secara virtual sudah tersambung dengan beliaunya, Dokter Hermawan. Spesialis penyakit Spesialis dalam, penyakit konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Lonjakan gula darah kala puasa, wah tentu jadi hambatan tersendiri bagi penderitanya ya. Segera konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Kini, Risodek hadir untuk membantu menjaga gula darah bagi penderita diabetes mellitus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ingat, tetap harus dengan resep dokter sahabat Raya, dan Risodek ini tidak diperuntukkan penggunaannya bagi pasien dengan diabetes ketoasidosis. Puasa lancar dan hati tenang dengan kestabilan gula darah dengan Risodek, manufaktur Novo Nordisk Medical. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan Dokter Hermawan. Spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Dokter Hermawan. Waalaikumsalam Mbak Dina, Dokter Puput, dan semua sahabat Raya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seger ya. Seger dokter, banget kayaknya habis iya. ngedance ya dokter ya. Ini bukan ngedance, nge-DJ. Nge-DJ ya, karena musik-musik itu kan dokternya juga pasti Oh, itu ikutan ngedance olahraga kan. ya. Iya bener. Gimana Dok? Kabar? Masih dok dengan kesibukan nge-DJ-nya itu dok? Ya, anu aja, sampingan aja. Sesekali ya, Kalau lagi 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 boring. Suntuk gitu Dok, lagi capek. lagi penat gitu, Oh, ya gitu. sudah main-main sebentar. Bisa nggak suatu ketika ada pasien yang butuh hiburan gitu? Di tengah-tengah praktek ya Di dokter tengah-tengah praktek nanti biar cepat sembuhnya gitu. Oke, dokter, hari Kalau ini yang topik cepat sembuh ada lagi stand up comedy nanti. Oh gitu ya? Iya. Wah, Oh, seru belum banget. tahu. Iya, Iya, bener-bener. iya. Dokter Kayaknya Hermawan ini multi talenta Oke, memang. oke. Kayaknya kita memang butuh waktu yang cukup panjang untuk ngobrol Iya. sama beliau ya. Iya betul, mungkin butuh beberapa episode ya dokter ya. Oke dokter, hari ini nih kami membahas Tentang diabetes dan puasa Ramadan dokter. Iya. Jadi Ya, kira-kira ya. nih dok, puasa Ramadan itu memiliki manfaat nggak sih dok buat pasien-pasien kita yang punya penyakit diabetes mellitus gitu dokter? Ya, jadi begini ya, tidak hanya puasa Ramadan sebetulnya ya. Jadi Iya, puasa dok. sunnah pun juga mempunyai manfaat yang baik. Jadi kita ketahui bersama bahwa tubuh kita ini hampir 24 jam dan setiap hari, 7 hari dalam seminggu ini dipakai terus ya. Jadi pada pasien-pasien diabetes ada satu poin yang penting selain obat ya. Jadi yang poin penting itu adalah lifestyle modification, di mana diet itu memegang peranan penting. Oke. Jadi
terutama pembatasan mengenai gula ya dan kalori ya. Nah, puasa ini adalah salah satu yang bisa menyebabkan tubuh kita ini beristirahat, di mana akan bisa menstabilkan gula darah, karena kita akan dilatih untuk membatasi asupan kalori terutama yang mengandung gula gitu ya. Oke. Jadi kalau sehari-hari kita bisa konsumsi kalori itu yang sangat berlebih, apalagi gula yang berlebih, dengan puasa itu dikendalikan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi kadar kolesterol. Artinya begini, ketika kita puasa, kadar gula kita dipakai untuk metabolisme tubuh, gula darah ini akan berkurang ya. Nah, agar tubuh ini tetap mendapatkan gula, maka dipecahlah glukosa cadangan untuk kebutuhan tubuh ini. Dari mana mecahnya ya? Dari kolesterol, terutama kolesterol yang jahat-jahat itu, sehingga pemecahan kolesterol itu akan mengurangi jumlah kadar kolesterol. Oke. Kemudian yang berikutnya bisa menurunkan tekanan darah. Ketika puasa kita itu lebih sareh ya, kalau orang Jawa itu lebih tenang, mengendalikan emosi, sehingga hormon-hormon kayak adrenalin, yang hormon-hormon yang meningkat ketika kita sedang emosi, marah dan sebagainya itu menurun, sehingga tekanan darah menurun. Jadi kita mengendalikan emosi, juga mengendalikan hormon, otomatis mengendalikan gula darah. Kemudian apa lagi? Misalnya meningkatkan kekebalan imun misalnya. Gimana itu, Dok? Jadi ketika kita berpuasa, kita akan mengaktifkan sistem yang namanya sistem hemat energi. Jadi hemat energi untuk metabolisme yang lain akhirnya diperuntukkan untuk mendaur ulang sistem imun ini. Ada yang dikatakan autofagi. Jadi autofagi artinya kayak mereparasi sel-sel kita, termasuk sel-sel imun kita. Jadi yang misalnya bahan bakar kayak uang gitu ya, kita poskan untuk bayar cicilan, nah, karena sudah tidak ada cicilan, kita poskan buat yang lain, kasih dan sebagainya gitu. Logikanya kayak begitu ya. Jadi energi yang digunakan untuk kita sehari-hari gitu ya, bisa digunakan untuk peningkatan reparasi karena puasa, metabolisme menurun gitu ya, jadi kita gunakan untuk yang lain. Oke. Wow, Kemudian luar biasa ya. meminimalisasi penggunaan obat. Jadi ketika puasa, penggunaan obat itu harus dikurangi memang. Kalau tidak, maka akan terjadi suatu kondisi hipoglikemi. Mungkin itu ya manfaatnya ya. Jadi pada pasien-pasien puasa itu sangat bermanfaat sekali puasa ini. Kalau rutin gitu, maka terutama pada pasien-pasien dengan diabetes ini sangat membantu sekali, baik untuk kendali glukosa dan juga pengurangan peningkatan kondisi-kondisi penggunaan obat itu. Oke. Lalu kemudian ada nggak sih dokter resiko-resiko yang bisa terjadi pada pasien diabetes mellitus ini pada saat yang berpuasa? Ya, pada kondisi tidak berpuasa, pasien-pasien diabetes mellitus yang menggunakan obat, gitu ya, bahkan tidak menggunakan obat pun mempunyai risiko hipoglikemi. Misalnya apa? Pada pasien-pasien yang tidak menggunakan obat, pasien diabetes yang tidak makan, kalorinya tidak ada sama sekali. Jadi wis gak usah makan, wis gula aku turun. Jadi hampir betul. 24 jam tidak mengkonsumsi makanan, nganjlok dia. Betul. Atau Sering, Dok, oke terjadi. atau konsumsi kalori makanan gitu, tapi aktivitasnya sangat tinggi sekali. Misalnya bersihin genteng, sampai bikin genteng, olahraga ke Nggak pasar, seimbang jalan ya, jauh dokter dan ya? sebagainya, bisa ngedrop itu. Kemudian penggunaan obat-obatan. Ya. Jadi pengobatan obat-obatan yang kita diberikan oleh dokter, yang diberikan dokter puput juga itu harus diimbangi dengan kalori. Nah, pada bulan puasa ini pasien itu beda penggunaan obatnya ketika sebelum puasa dan sebelum puasa. Kenapa? Jumlah kalorinya beda, karena selama ini dokter menggunakan obat itu berdasarkan kalori yang ada pada pasien. Jadi kalau biasanya makan 3 kali sehari, obatnya 3 kali sehari, Iya. ketika puasa ya Anda akan diminum 3 kali sehari, Iya. obatnya dosisnya juga bisa dikurangi, kalau Anda akan ngedrop. Jadi Oke. kadang-kadang ada gini ya, ada pada pasien-pasien diabetes itu gini, waduh gula darahku tinggi, supaya tidak tinggi, sudah aku tidak usah makan karbohidrat, aku tidak usah makan yang mengandung kalori, tapi obatnya diminum. Ya, Ya memang seperti itu, turun Dok. gulanya, turun, tapi kebablasan gulanya turun. Dan itu lebih berbahaya sebenarnya ya, dokter. Pucat Ge? jadinya dokter.
lebih berbahaya, Iya. lebih berbahaya. Kalau gula tinggi itu komplikasinya berjalan kronik, tapi kalau anjlok gulanya komplikasinya berjalan akut cepat saat itu juga. Jadi Oke. bahkan kalau sudah terjadi koma, penanganannya juga harus dimasukkan glukosa lewat pembuluh darah. Dimana kalau di dalam rumah nggak bisa masukkan Betul. pembuluh darah, kecuali kalau misalnya orang medis. Orang medis pun tidak akan bisa melakukan kalau tidak ada infusnya, tidak ada jarumnya, tidak ada obatnya Betul. juga tidak bisa. Apalagi kalau hipoglikemi di jalan tol, mau nyari minimarket aja di jalan tol susah sekali untuk apalagi nyari rumah sakit itu ya. Iya. Lalu gimana dokter caranya agar kita Iya. bisa menghindari risiko-risiko yang seperti dokter sebutkan tadi? Iya, seringkali kan Jadi- pasien-pasien, iya dokter yang, maaf ya dok ya, jadi kan seringkali pasien itu datang karena mereka senang dok, momen puasa dokter. Jadi yang seperti dokter sudah sampaikan, ada kesempatan untuk tidak makan supaya gulanya tadi turun. Dan kalau bisa obatnya tetap dimaksimalkan dokter. Nah itu dia yang bahaya ya dok. Lalu bagaimana nih dok cara kita untuk menghindari resiko tersebut? Pasti karena di rumah sahabat Raya banyak yang merawat orang tua, kakek nenek yang dengan Iya. diabetes dok. Jadi gini. Indonesia ini adalah negara muslim yang terbesar ya. Betul dok, di dunia Jadi, ini dokter ya. di dunia, terbesar di dunia. 80% lebih ya sebagai umat muslim ya. Di mana 80%-nya dari total yang terbesar ini tadi pingin puasa. Ya, Betul dokter. ada sisi religinya, ada sisi kesehatannya memang. Iya. Kemudian populasi di dunia nomor 5. Jadi muslim terbesar dengan diabetes nomor 5 terbesar. Dan iya, sebagian ingin berpuasa Ramadan, dan ini kita harus fasilitasi ya. Iya, dok. Jadi begini, pada pasien-pasien diabetes mellitus ini kan range-nya sangat besar ya. Jadi ada yang usia muda, ada yang sudah lanjut. Nah ini ada yang dinamakan stratifikasi risiko pasien. Jadi ada beberapa elemen resiko yang bisa kita hitung sebetulnya, Dokter Puput ya. Jadi ini berdasarkan dari IDF ya, International Diabetes Federation ya. Jadi diabetes dan Ramadan itu ada yang namanya elemen risiko apa aja. Saya nggak hafal semua ya. Cuman yang garis bawahnya adalah pasien dengan diabetes tipe 1 yang usia muda, yang dimana kebutuhan insulinnya harus diberikan, itu berisiko. Nah, tapi risikonya harus digabung dengan risiko yang lain. Misalnya pasien-pasien dengan usia lanjut, dengan gangguan ginjal misalnya, di mana gangguan ginjalnya kerusakannya sudah stage yang sangat tinggi, stage 5 misalnya. Pasien-pasien yang sering mengalami koma, pasien-pasien yang sering mengalami KAD atau ketoacidosis diabetes, pasien-pasien dengan penggunaan basal insulin, itu ada stratifikasi risikonya. Jadi dokter Puput atau dokter masing-masing nanti bisa menghitung itu, di mana ada risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Jadi kalau pasien dengan risiko tinggi sebaiknya tidak melakukan puasa. Ya kadang kita tidak boleh melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Jadi pada usia lanjut yang ingin berpuasa dengan komplikasi ya sebaiknya tidak, karena akan secara kesehatan akan memperburuk. Masih ada misalnya jalan yang lain untuk beribadah di bulan puasa, bisa membayar fidyah misalnya dan sebagainya. Cuman kalau misalnya pasien misalnya ngotot akan ingin melakukan itu, tetap harus dipantau kehati-hatiannya. Kalau terjadi hipoglikemi atau kejadian sesuatu ketika berpuasa, ya harus segera dibatalkan puasanya, daripada akan menimbulkan efek yang lebih tidak bagus lagi gitu. Baik, berarti artinya kalau yang risiko rendah silakan berpuasa dengan mengontrol gulanya, kemudian dengan penggunaan obat-obatan yang disesuaikan dosisnya dan cara minumnya. Baik. Artinya dokter, kalau misalnya saya boleh menyimpulkan, sebaiknya memang pasien-pasien dengan komorbid diabetes atau darah tinggi atau penyakit-penyakit yang lain sebelum melakukan ibadah berpuasa, sebaiknya kontrol dulu ya dok ya, ke dokter yang merawat ya dok. Jadi kita bisa melakukan sertifikasi tadi itu nggak dokter? Ya, betul.
sebaiknya seperti itu. Apalagi kan kita ini sudah ada Jamkes Mas Main, ada BPJS, ada Betul. jaminan Kesehatan kesehatan nasional yang kita bisa manfaatkan. Ya, di fase 1 itu bisa memeriksakan dan kita bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter di sana. Betul, dokter. Lalu dokter, seringkali ya dokter, pasien itu bertanya tentang obat-obatan diabetes ya dok, yang membuat lemas saat puasa. Nah, ini bagaimana advies dari dokter Hermawan untuk menghindari hal tersebut dok? Jadi lemes itu ya nggak minum obat diabetes, kalau puasa ya kadang lemes ya. Karena asupan glukosanya juga kurang ya. Jadi Betul, dok. mungkin gini ya, bahasa tepatnya bukan lemas ya, tetapi Gimana, Dok? bahasa tepatnya adalah terjadi hipoglikemi. Jadi ketika Betul. kita berpuasa, baik orang diabetes maupun yang dengan diabetes, terutama yang diabetes ini, kalau ada gejala hipoglikemi atau ngedrop gulanya ya, bahasa awamnya ngedrop, ya misalnya begini, gemetar, berkeringat dingin, berdebar, pusing, berputar, rasa mau pingsan, pandangan gelap. Nah, kalau itu terjadi, Iya. segera batalin puasanya, karena di awal sudah niat puasa, sudah mendapatkan pahala sebetulnya. Jadi Betul, Dok. kalau membatalkan, pahalanya tetap berjalan, gitu ya. Amin. Jadi itu yang penting adalah mengenali gejala hipoglikemi. Yang Iya. paling bagus yaitu kalau misalnya rasa gemetar gitu langsung dicek. Langsung Kalau dibatalkan. masih di atas 200 Baik, Dok. gitu atau masih di atas 100 Iya, gitu ya Dok. berarti bukan hipoglikemi. Cek. Tetapi kalau Baik. di bawah 100 di bawah 70 Iya, itu dokter. berarti hipoglikemi, Sudah dibatalkan hipoglikemi. aja. Tetapi pada kondisi tertentu gula masih di atas 100 bahkan 110 gitu ya. Tapi kondisi sudah gemetar, Iya, berkeringat Dok. dingin, ada reaktif hipoglikemi namanya, ya tetap aja ya berbahaya juga, lebih baik dibatalkan. Karena klinis lebih kita pegang daripada pemeriksaan laboratorium itu, karena kenyataannya memang ada pasien-pasien yang gulanya tampak normal tapi kondisi tubuhnya sudah hipoglikemi. Betul. Namanya Banyak reaktif itu, dokter. hipoglikemi. Terus untuk menghindari lemes atau hipo, ya disesuaikan dosisnya, obatnya, cara minumnya. Kadang-kadang pasien itu tanpa berkonsultasi berusaha minum obat sesuai dengan apa yang dia pahami gitu ya. Iya, betul. Jadi Dok. yang Apalagi pagi sekarang ditarik ke googling, yang Dok. sahur. Oh. Dosis pagi gitu diminum di sahur. Nah. Ada obat-obat tertentu yang memang tidak bisa diberikan saat sahur. Jadi maka lebih baik sahabat Raya yang Konsumsi obat menderita diabetes diabetes dan berpuasa berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Baik, kembali lagi harus kontrol dahulu. Harus konsultasi juga. Konsultasi Iya. dahulu. Ya sebelum- berkonsultasi Jangan agar tiba-tiba- sisi religinya. Iya, jangan sembrono Soalnya apa? minum obat ya dok ya. Iya, jadi nanti puasa itu sisi religinya pahalanya dapat, sisi kesehatannya juga dapat. Iya. Silakan Baik. berkonsultasi. Oke, dokter, ini kan pasti banyak sahabat Raya itu pengen tahu dari tadi kan ini ya dok ya, kita kan sudah bicara harus berkonsultasi untuk mempersiapkan puasa Ramadan yang dengan kualitas yang paling baik ya, dapat amal untuk ibadahnya tapi tetap sehat gitu kan dok. Lalu dok, bagaimana nih cara mudah untuk mengevaluasi terapi diabetes saat berpuasa dok? Kan tadi dokter udah sampaikan kalau ternyata obat yang harusnya diminum pagi sebaiknya tidak diminum pagi seperti itu kan dok, atau dosisnya harus dikurangi. Kira-kira dokter untuk mengevaluasi terapi diabetes saat puasa itu gimana dok caranya dok? Jadi mengevaluasi diabetes itu sebetulnya dengan monitoring gula darah ya. Jadi Baik dok. kalau ideal itu pemeriksaan gula darah mandiri itu ada 7 titik ya, 7 titik. Tapi syaratnya yang pertama adalah harus punya alat gula darah sendiri itu. Baik dok. Kalau tidak Syaratnya punya nggak alat sih? gula darah itu kembali lagi apakah bisa ke pemeriksaan gula darah swasta yang di apotek-apotek itu atau di puskesmas atau di fasilitas kesehatan apapun boleh. Baik dok. Tetapi ya yang paling penting kalau kita tidak mempunyai alat gula darah mandiri itu adalah yang berbahaya lah, kan hipoglikemi ya. Ya mengenali tanda-tanda hipoglikemi tadi Kembali itulah lagi ya dokter yang ya. harus kita perhatikan. Iya betul. Kalau gula darah tinggi asal tidak terjadi suatu kondisi hiperglikemik krisis, jadi Baik, dok. kegawatan karena
gulanya tinggi Terlalu sekali, tinggi sekali, nggih, Dok. maka kita harus waspada hipoglikemi tadi, itu gula darah yang ngedrop, yang gemeteran, lemes, keringat dingin dan sebagainya itu. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi gula yang tinggi, kemudian terjadi misalnya kalau kayak nyeri kepala, kemudian rasa haus yang hebat, kewencing yang bolak-balik, mual, muntah, maka segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan kondisi gula darahnya atau ada tidak komplikasi yang lain itu. Baik. Biasanya kalau kondisi-kondisi puasa kemudian habis minum kolak yang mengandung gula yang sangat tinggi, kemudian besoknya mual muntah, kemudian kepala nyeri, perut sakit, kewencing bolak-balik, badan lemes, apalagi ada sesak, segera ke langsung ke rumah fasilitas sakit atau ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Dokter. Iya. Jadi kalau mengevaluasi kondisi kita ya, kalau tidak punya alat gula darah, ya klinis aja yang dirasakan baik hipo maupun hiper. Nah, gitu. Dokter, ini pertanyaannya lagi, Dok. Seru ya ngobrol sama Dokter Hermawan nih ya. Sebenarnya lebih karena dokter lebih concern ke hipoglikemi ya, Dokter ya, atau turunnya kadar gula darah dalam tubuh. Karena itu yang sifatnya akut ya, Dok ya. Akut sifatnya. Betul, cepat. atau akut. segera bisa mengancam nyawa. Nah, Dokter, kalau misalnya nih di rumah pasien-pasien ini sudah punya alatnya, karena kebetulan sering ya Mbak Dina ya, pasien-pasien diabetes itu punya alatnya. Kira-kira Dok, untuk ceknya ini paling afdol saat berpuasa ini kapan, Dokter? Jadi idealnya ada 7 titik ya, tapi yang bisa kita lakukan silakan dipilih sendiri. Jadi, waduh Dok, leping pitu dicoblesi, kalau 7 kali dicobleskan ya. Jadi sebaiknya sebelum sahur. Oke, sebelum sahur cek gula darah. Sebelum sahur ya berapa, betul. Siang hari. Pada saat berpuasa? Saat berpuasa nih, Dokter? Iya, pada saat siang berpuasa kan tidak membatalkan, kecuali kalau glukostiknya dimakan. Batal puasanya dong, Dok. Gak enak juga. Lah iya, enggak apa-apa. Ada yang rasa coklat, Dok? Atau sebelum berbuka. Oke. Baik, Dok. Sebelum ya, Dokter ya, bukan setelah berbuka. Atau kapanpun kalau diperlukan, misalnya ada keluhan gitu ya, kok ngeluh ya, kok gemetar, kapanpun, pagi hari boleh, malam hari boleh, bahkan setelah berbuka pun kok ngeluh ya, boleh dicek. Baik, Dokter, maaf Dok, kalau yang untuk pagi saat sahur itu Dok, itu targetnya bagaimana Dok? Harusnya normalnya sebelum sahur ya. Sebelum sahur, sebetulnya kalau target sebelum sahur ini begini, kita lihat glukosanya tinggi apa tidak. Ya otomatis kita ya tidak boleh ketika sahur itu konsumsi glukosa yang sangat tinggi. Dihindari itu untuk penggunaan seperti gula gitu, harus dihindari memang. Nah, kemudian untuk penggunaan dosis obat. Jadi misalnya, kalau gulanya di bawah 70 saat sebelum sahur, ya obat-obatan yang bisa dikonsumsi sahur ya jangan dikonsumsi dulu karena masih ada hipoglikemi. Tapi kalau tinggi, masih di atas 200 ya silakan dikonsumsi dengan adjustment dose atau penyesuaian dosis ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan obat gitu ya, biasanya kalau 2 kali sehari penggunaannya itu, maka yang perlu kita lakukan adalah minum pada waktu buka puasa dan saat sahur setengahnya, dosisnya setengahnya ya Dok. Itu lebih baik dikonsultasikan di tempat dokter yang merawat ya Dokter ya? Dikonsultasikan aja, merawat aja, itu ada guideline-nya dari Perkeni. Jadi intinya bahwa untuk kewaspadaannya aja. Jadi misalnya gini, aku aku nggak mau cek gula darah sebelum sahur, toh habis ini makan. Iya, boleh juga, nanti siang hari berapa sih gulaku? Waduh, kalau gulaku sudah mulai mendekati angka 70, ya aktivitasnya jangan ditingkatkan, karena gulanya akan ngedrop. Walaupun tidak muncul tanda-tanda hipoglikemi, ya sudah, jangan aktivitas yang berat, gula darahnya sudah mendekati 70 miligram. Oh iya, jadi sebenarnya ada 7 titik, tapi kita fokuskan bisa ketiga tadi itu ya Dok. Boleh,
Bagaimana dok? Boleh memilih sesuai kebutuhan. Baik, sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus paten di Iya. 7 titik yang tadi Iya, betul. disampaikan. Oh, tidak harus, tidak Oke, harus. Oke, dokter ada tips nggak dokter? Ini kita sudah sampai di bagian akhir dokter. Ada tips nggak? Tips sehat dan bugar selama Selama berpuasa, berpuasa, dokter. terutama bagi yang Pasien diabetes. Iya betul. Ya, jadi untuk supaya tipsnya ya, supaya sisi kesehatannya dapat, sisi religinya dapat, yaitu yang pertama yaitu kita harus menyesuaikan nutrisi kita dan aktivitas kita, aktivitas fisik ya. Kemudian yang kedua, pengaturan dosisnya harus disesuaikan. Kemudian yang ketiga, pemantauan glukosa darahnya tadi, baik menggunakan alat maupun menggunakan keluhan klinis. Baik, dok. Kemudian kita harus tahu kapan kita harus terus berpuasa ataupun harus segera membatalkan puasa. Nah, Oke. ini kalau untuk nutrisi makanan itu harus dibagi begini maksudnya. Jadi kalau misalnya kalorinya 1.200 gitu atau sampai 2.000 gitu ya. Jadi harus dibagi waktu sahur 40%, waktu berbuka 50%, dan camilan setelah tarawih mau tidur itu 10% boleh. Jangan dipol-polkan di Dibuka. berbuka puasa. Iya, dok. Biasanya Oh, begitu. Baik, iya, Kemudian iya. diusahakan untuk sahur mendekati akhir waktu. Kan juga ada hadisnya juga ya, lebih baik mengakhiri ternyata mengakhiri sahur itu dan mensegerakan buka itu untuk kesehatan cukup bagus dan signifikan. Oke. Kemudian minum air yang cukup gitu ya, harus minum air cukup. Patokannya kalau puasa 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 berarti sekitar 1,5 liter sampai 2,5 liter. Baik. Asalkan tidak ada sakit ginjal maupun sakit jantung yang bengkak, jantungnya bengkak. Kemudian ya tadi sahur akhir waktu, buka bukanya sesegera disegerakan. mungkin. Betul. Oke. Terus satu lagi, jangan Apa tuh, Dok? banyak konsumsi yang mengandung kafein, kopi Oh, itu iya. karena itu. kencing-kencing. Kalau kencing-kencing, wah enak dok. Buka sahur, minum kopi, apalagi yang perokok ya, jangan sampai ngerokok lah ya. Minum kopi, terus pada siang hari akan kencing-kencing terus, maka akan relatif dehidrasi. Puasanya juga akan tidak nyaman. Jadi itu ya. Jadi nutrisinya dan aktivitas fisiknya harus dibatasi, harus diperhatikan. Baik. Dosis obatnya harus konsultasi dengan dokternya. Oke. Pemantauan gula darahnya dengan keluhan harus diperhatikan. Dan tahu kapan harus membatalkan puasanya. Mungkin itu ya tipsnya Iya, ya. Oke. Oke. Dokter luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang Iya. dibagikan siang hari ini. Terima Mm-mm. kasih Dokter Hermawan atas tipsnya Terima supaya kasih. kita sehat dan bugar. Sami-sami. Semoga Dokter Hermawan dan keluarga di Surabaya ya dokter ya. Iya, selalu iya. sehat dan bugar juga selama bulan Ramadan ini sampai nanti hari kemenangan ya dokter. Amin. Ya, amin. Terima kasih Sekali Mbak lagi Dina, terima kasih Dokter kembali, Puput, Nggih. dan semua sahabat Raya Banyuwangi dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Sahabat Raya, bagi penderita diabetes mellitus tentunya tidak menginginkan terjadinya lonjakan gula darah dan tentunya bisa berpuasa dengan tenang kan? Kini bagi penderita diabetes mellitus melalui penanganan yang tepat serta konsultasi secara rutin dengan dokter. Risodek juga hadir sebagai pelengkap bagi penderita diabetes. Namun insulin ini tidak diperuntukkan penggunaannya bagi pasien dengan diabetes ketoasidosis. Tentunya harus sesuai resep dokter, Risodek dari Novo Nordisk Medical. Oke, masih di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Sahabat Raya, itu tadi ya, kita sudah ngobrol banyak Banyak banget sama Dokter Hermawan. Beliau adalah seorang konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes mellitus. Dan tadi kita udah hampir setengah jam ya Mbak Dina, Iya, kita ngobrol betul. tentang diabetes. Yang pasti itu banyak pertanyaan. banyak, ya karena nggak sih? memang sebagian besar masyarakat Indonesia ini banyak yang mengidap penyakit ini, dokter. Betul, Ini kelima adalah loh. penyakit kelima ya, tuh kan banyak. Jadi mungkin
di antara yang mendengarkan kita siang hari ini, apa yang disampaikan sama Dokter Hermawan ini benar-benar bermanfaat begitu. Tadi Betul. bisa disimpulkan apa saja yang sudah disampaikan sama Dokter Hermawan? Jadi tadi beliau sudah menyampaikan ya bagaimana supaya pasien diabetes mellitus itu tetap sehat selama bulan puasa ini. Yang pertama adalah harus mengontrol aktivitas. Iya. Jadi kalau misalnya sudah tahu kita punya diabetes atau kencing manis, Nggak jadi boleh kita harus tahu. capek-capek ya. Nah, kita harus tahu. Tapi bukan berarti kita goler-goler ya. Iya, bukan Tetap olahraga. itu bukan menjadi alasan ya untuk tidak boleh capek, tapi bukan berarti harus dia tidur-tiduran terus. harus bermalas-malasan. Betul. Tidak. Jadi kalau misalnya sahabat Raya yang memang menderita diabetes, boleh tuh cek gula darah. Iya. Misalnya tadi sebelum sahur. Kalau misalnya memang sudah rendah, mungkin saat sahur makannya bisa dibanyakin. Iya, oke. Dan jangan lupa konsultasi untuk tentang obat. Iya. Jadi obat-obat diabetes itu memang harus dikonsultasikan. Karena lagi kalau misalnya kita tadi ini ya kilas balik pembicaraan dengan Dokter Hermawan itu adalah kita harus ingat hipoglikemi. Iya, betul. Oke, terus yang kedua nutrisinya harus dibagi, jangan dipol-polin saat Berbuka. buka. Bagi juga pada saat sahur. Jadi sahur itu wajib juga Betul. ya. Dan juga nih sahur harus di akhir waktu dan buka betul. disegerakan. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Iya. Dan minum air putih juga yang banyak, Mbak. Tadi kan sarannya 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan Ya. per hari. Ya. Kurang lebih kalau misalnya berat badan kita 50 kilo berarti 1.500 ya per hari ya. Ya. Sama, nah ini nih yang suka kopi cantik, teh cantik. Nah, sementara ini selama bulan puasa dihindari dulu karena supaya kita tidak kencing-kencing. Betul, begitu. no kafein selama bulan Ramadan ya. Coba Oke. dilatih, siapa tahu nanti jadi kebiasaan dan menjadi kebiasaan baik ya dokter ya. Iya. Demi kesehatan juga. Oke deh kalau Oke, gitu. Dokter Puput. Iya. Wah, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Besok kita Iya. ketemu lagi ya. Insya Kita sudah sampai Allah. di akhir perjumpaan kita siang hari ini. Iya, Mbak Dina. Thank you buat Sama-sama. Dokter Puput, dan terima kasih juga buat narasumber kita yang udah ngobrol-ngobrol dengan kita. Terima kasih juga buat yang selalu mendengarkan kita dari jam 10 sampai jam 11 siang di Sehat Ramadan, Sehat Ramadan bersama saya Dokter Puput. Besok kita ketemu lagi ya di program Iya. yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Berpuasa dengan status penderita diabetes harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan agar tidak terjadi lonjakan gula darah. Melalui penanganan yang tepat dan konsultasi dokter, Risodek hadir sebagai pelengkapnya sahabat Raya. Namun, insulin ini tidak diperuntukkan penggunaannya bagi pasien dengan diabetes ketoasidosis. Jadi, jangan takut untuk konsultasi dengan dokter kalau terjadi lonjakan gula darah. Risodek dari Novo Nordisk Medical.